Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairun Sania Azhari dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Al-Wasliyah. Di sini saya akan memberikan sedikit materi mengenai pola pembelajaran abad ke-21. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu A. Definisi pembelajaran abad ke-21. Pembelajaran abad ke-21 adalah metode belajar yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia modern. Siswa tidak hanya menghafal teori, tetapi juga dilatih berpikir kritis, kreatif, bekerja sama, dan berkomunikasi atau disebut 4C. Guru berperan sebagai pendamping, sementara teknologi seperti internet dan aplikasi pembelajaran digunakan untuk membuat proses belajar lebih interaktif. Tujuannya adalah menyiapkan siswa agar siap menghadapi tantangan dunia kerja dan kehidupan di era digital. B. Konsep pembelajaran abad ke-21 berfokus pada pengembangan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dunia modern yang terus berkembang. Berikut adalah beberapa elemen utama dalam pembelajaran abad ke-21. Yang pertama yaitu ada keterampilan 4C, yaitu critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Keterampilan 4C adalah 4 kemampuan utama yang harus dimiliki seseorang agar bisa sukses di era modern. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, critical thinking atau berpikir kritis. Ini adalah kemampuan untuk berpikir secara logis dan menganalisis masalah dengan baik sebelum mengambil keputusan. Orang yang berpikir kritis tidak langsung percaya pada informasi yang didapat, tetapi akan mempertanyakan, meneliti, dan mencari solusi terbaik. Yang kedua yaitu ada communication atau komunikasi. Ini adalah kemampuan untuk menyampaikan ide, pendapat, dan informasi dengan jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi yang baik juga berarti bisa mendengarkan orang lain dengan baik. Yang ketiga yaitu ada collaboration atau kolaborasi. Ini adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Di dunia nyata, kita tidak bisa bekerja sendirian, jadi kita harus bisa beradaptasi dengan orang lain, menghargai pendapat mereka, dan berbagi tugas dengan baik. Yang keempat yaitu ada creativity atau kreativitas. Ini adalah kemampuan untuk berpikir di luar kebiasaan, menemukan ide-ide baru, dan menciptakan solusi inovatif. Orang yang kreatif tidak hanya mengikuti aturan yang sudah ada, tetapi mencoba menemukan cara yang terbaik. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dan literasi digital. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran abad ke-21 membuat belajar lebih fleksibel, interaktif, dan menarik melalui e-learning, video edukatif, virtual reality, kecerdasan buatan atau AI, serta gamifikasi. Namun literasi digital juga penting agar siswa bisa menggunakan teknologi dengan bijak, mengenali informasi hoaks, menjaga keamanan data pribadi, serta beretika dalam menggunakan media sosial. Dengan memadukan teknologi dan literasi digital, pembelajaran menjadi lebih efektif, aman, dan sesuai dengan kebutuhan zaman modern. Yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Pembelajaran berbasis masalah adalah metode belajar di mana siswa diberi masalah nyata untuk diselesaikan, bukan sekedar menghafal teori. Dalam metode ini, siswa belajar dengan cara menganalisis, mencari solusi, dan berdiskusi, sehingga mereka lebih aktif dan berpikir kritis. Yang keempat yaitu pembelajaran berpusat pada siswa atau student-centered learning. Pembelajaran berpusat pada siswa adalah metode di mana siswa menjadi tokoh utama dalam proses belajar, sementara guru berperan sebagai pembimbing. Siswa lebih aktif dalam mencari informasi, berdiskusi, dan menyelesaikan tugas dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Metode ini menggunakan teknik interaktif seperti eksperimen, diskusi, dan proyek untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan. Dengan pendekatan ini, siswa lebih mandiri, kreatif, dan mampu memahami materi dengan lebih baik sesuai dengan kecepatan belajar mereka. C. Model pembelajaran abad ke-21. Model pembelajaran abad ke-21 dirancang untuk membuat siswa lebih aktif, kreatif, dan siap menghadapi dunia nyata. Model pembelajaran abad ke-21 dibagi menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu ada problem based learning atau PBL atau pembelajaran berbasis masalah.
yaitu metode di mana siswa diberi masalah nyata untuk diselesaikan. Mereka harus menganalisis, mencari informasi, dan berdiskusi untuk menemukan solusi sendiri. Sementara guru hanya berperan sebagai pembimbing. Misalnya, dalam pelajaran sains, siswa diminta mencari cara mengurangi polusi udara di kota mereka. Metode ini melatih keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kerjasama tim. Yang kedua yaitu ada Project Based Learning atau PJBL, atau pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek menekankan pada proses belajar melalui proyek yang kompleks dan membutuhkan waktu lama. Siswa harus melakukan riset, berpikir kreatif, dan bekerja dalam tim untuk menghasilkan suatu produk atau solusi. Contohnya, siswa membuat film dokumenter tentang perubahan iklim dari tahap riset hingga penyuntingan video. Model ini mengajarkan keterampilan dunia nyata seperti manajemen proyek, komunikasi, dan kreativitas. Yang ketiga yaitu ada blended learning atau pembelajaran campuran, yaitu menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. Siswa bisa belajar teori secara mandiri melalui video atau materi digital, lalu menggunakan waktu di kelas untuk berdiskusi dan praktik. Misalnya, guru membagikan materi melalui Google Classroom agar siswa bisa mempelajari di rumah. Kemudian di kelas mereka berdiskusi dan mengerjakan latihan. Metode ini memberikan fleksibilitas dalam belajar dan memungkinkan siswa memahami materi sesuai kecepatan mereka. Yang keempat yaitu ada Flipped Classroom atau kelas terbaik, yaitu metode di mana siswa mempelajari teori di rumah, lalu di kelas mereka fokus pada diskusi dan praktik. Berbeda dengan cara tradisional, di mana guru mengajar teori di kelas dan siswa mengerjakan tugas di rumah. Metode ini membuat waktu kelas lebih efektif. Misalnya, siswa menonton video tentang hukum Newton di rumah, lalu mereka melakukan eksperimen saat di kelas. Model ini membantu siswa memahami materi lebih dalam dan meningkatkan interaksi dalam pembelajaran. Yang kelima yaitu ada gamification atau pembelajaran berbasis permainan, yaitu menggunakan elemen permainan seperti poin, level, tantangan, dan hadiah dalam proses belajar untuk meningkatkan motivasi siswa. Contohnya, guru menggunakan aplikasi kuis interaktif seperti Kahoot atau membuat sistem poin di kelas, di mana siswa mendapatkan penghargaan jika menyelesaikan tugas tertentu. Model ini membuat pembelajaran lebih menyenangkan, meningkatkan keterlibatan siswa, dan membantu mereka memahami konsep dengan cara yang lebih interaktif. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.